Kalau membahas Mitsubishi, tidak akan lepas dari mobil yang satu ini. Memang Mitsubishi adalah perusahaan Zaibatsu yang anak usahanya bukan sekedar mobil saja, tapi ada kapal, pesawat, komputer, elektronik, sampai pulpen. Masa kecil saya punya kenangan dengan mobil Colt T120 SS pickup milik ayah, pulpen boxy merek Mitsubishi, dan sepulang sekolah main Gran Turismo 2 dengan mobil andalan Lancer Evolution 5 RS warna putih. Memang divisi mobil Mitsubishi bukanlah bisnis utama, namun pada tahun 70-an mereka bertekad untuk berusaha menjadi pabrikan yang bukan sekedar tim hore di antara pabrikan Jepang lainnya. Salah satu caranya adalah merombak line-up mobil-mobil yang dijual seperti Mitsubishi Colt 1000 menjadi Mitsubishi Lancer pada tahun 1973. Generasi pertama dari Lancer ini di beberapa negara dikenal juga dengan nama Colt Lancer karena Mitsubishi takut nama Mitsubishi yang terasosiasikan dengan pesawat A6M yang digunakan pasukan Jepang di Perang Dunia Kedua. Bentuk bodinya sendiri cukup beragam, mulai dari sedan 4 pintu, sedan 2 pintu, sampai versi sporty yang diberi nama Lancer Celeste, di mana model bodinya fastback 2 pintu yang dipadukan dengan styling ala mobil Amerika membuatnya tidak terlihat seperti mobil Jepang, meski kalau ketemu beneran mobilnya terlihat kecil. Generasi pertama dari Lancer ini memang tidak dijual resmi di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan ada unitnya di Indonesia. Pada tahun 1980, akhirnya Indonesia mendapat Mitsubishi Lancer. Lancer kotak generasi kedua ini dirancang lebih seperti mobil Eropa daripada mobil Amerika, seperti generasi pertamanya. Maklum saja, desainnya diserahkan kepada karoseri Vissore dari Italia. Kode sasisnya sendiri A170 sekian, di mana angka di belakang 7 menunjukkan tipe mesin dan trim level. Di Indonesia sendiri, hanya tipe 1400 SL saja yang dihadirkan, yang membuatnya beken dengan nama Lancer SL. SL sendiri merupakan salah satu tipe. Sebagai orang Indonesia, sudah hafal lah ya dengan tipe SL ini. Pada generasi ini, tipe yang paling hot adalah 1800 GSR dan GT Turbo. Merupakan tipe Lancer yang paling hebat dengan mesin 1800 cc turbo yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 133 horsepower. Pada tahun 1983, Mitsubishi akhirnya memasang intercooler pada mobil ini sehingga tenaganya naik menjadi 158 horsepower. Publik Jepang mungkin sudah puas dengan mobil ini, namun di Eropa tidak demikian. Mitsubishi akhirnya membuat satu varian yang lebih tinggi bernama iX 2000 Turbo pada tahun 1981. Semua pengalaman dan kemampuan Mitsubishi di ajang rally dikerahkan untuk membuat mobil ini dengan mesin 2000 cc 4G63 Turbo. Ya, boleh dibilang inilah moyangnya Lancer Evolution yang akan muncul satu dekade berikutnya. Mobil ini selain tenaganya yang besar mencapai 168 horsepower, ya kecil karena tahun 80-an supercar paling top juga seperti Ferrari Testarossa cuma 300 horsepower. Juga bensinnya yang irit. Namun penjualannya sangat sedikit karena hanya dijual di Eropa berhubung polusi mobil ini cukup tinggi di Jepang. Pada tahun 1985, Mitsubishi yang mungkin saat itu sedang pusing kerjaan membuat Lancer bergabung dengan Mirage. Di Jepang sendiri, Lancer malah menjadi semacam upmarket dari Mirage, sama seperti Toyota Sprinter yang menjadi upmarket Corolla atau Honda Integra yang jadi upmarket Civic. Kodenya untuk varian two-wheel drive adalah C10, sementara untuk varian all-wheel drive adalah C30. Salah satu fitur yang diturunkan dari Mirage ini adalah sistem gerak roda depan yang membuat Lancer generasi ketiga ini disebut juga sebagai Mitsubishi FF Lancer di beberapa tempat. Di tempat yang lain, mobil ini juga dikenal sebagai Lancer Fiore. Untuk memperpanjang video ini, ada sedikit trivia tentang mobil ini untuk Anda penonton budiman. Di Malaysia, pemerintahnya bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menjadi OEM mobil Proton, di mana Lancer ini kemudian menjadi Proton Saga dengan ciri khas lampu depan yang lebih sipit dibandingkan Lancer, selain juga bentuk grill depannya. Tidak hanya Malaysia, di Korea Selatan mobil ini juga jadi landasan untuk pengembangan Hyundai Excel atau Hyundai Pony, di mana sasisnya menggunakan milik Mitsubishi Mirage, namun bodi luarnya mengambil desain Giorgetto Giugiaro. Kelak, Hyundai Excel atau Pony ini menjadi Hyundai Accent atau yang di Indonesia juga dikenal sebagai Bimantara Cakra. Selain sistem gerak roda depan, Lancer generasi ini termasuk di Indonesia juga ditawarkan dalam bentuk hatchback 5 pintu. Di luar sana, varian hatchback ini hanya tersedia untuk Mirage saja, bahkan diberi tambahan menjadi Mirage Cyborg untuk membedakannya dengan versi sedannya. Perbedaannya antara sedan dengan hatchback secara mekanikal sepertinya tidak ada, sehingga pemilik Lancer hatchback yang juga kadang dapat nickname Lancer Jackie Chan di Indonesia karena sering terlihat di film Jackie Chan, tidak perlu risau mobilnya sangat jarang temannya di jalan karena saking kurang lakunya pada zaman dulu. Pada tahun 1988, muncul generasi baru yang lebih beken disebut dengan nama Lancer Dangan. Dangan sendiri artinya peluru dalam bahasa Jepang. Desainnya sendiri masih kotak, namun terlihat sporty karena lancip dan landai. Kodenya menjadi EC60 series.
Untuk bentuk bodinya sendiri, hanya ada sedan 4 pintu untuk versi Indonesia. Yang unik adalah Lancer generasi ini di negara lain seperti Jepang dan Inggris misalnya, hanya ditawarkan dalam bentuk hatchback landai 5 pintu, semacam liftback kalau di Toyota. Untuk trim levelnya sendiri di Indonesia berkembang menjadi 2. Tipe paling bawah adalah GLX, di mana tipe ini menggunakan mesin 1500cc dengan kode 4G15 yang sama seperti Colt T120SS. Mesin ini masih memakai karburator untuk pemasok bahan bakarnya. Selain itu, juga ada tipe GTI yang merupakan tipe tertinggi, di mana dari luar terlihat memiliki spoiler yang membuatnya lebih sporty. Tipe GTI ini menggunakan mesin 4G61 1600cc DOHC 16 valve yang kurang lebih 4G63 6 baut dengan ukuran bor dan stroke yang lebih kecil, serta tanpa engine balancer. Mesin ini diklaim saat baru menghasilkan tenaga sebesar 125 horsepower. Sekitar tahun 1991, tipe GTI mendapatkan update berupa mesin baru 4G67 DOHC 1800cc yang diklaim bisa menghasilkan tenaga sebesar 140 horsepower. Kalau generasi Lancer Fiero flop, generasi Duncan ini cukup sukses sehingga generasi penerus dari Lancer Duncan ini diberi nama Mitsubishi Lancer Le Duncan. Di Indonesia, Mitsubishi Lancer ini hadir pada tahun 1992. Bentuk bodinya sendiri ada satu, yaitu sedan 4 pintu dengan kode sasis CB karena two-wheel drive. Dan jendela samping belakangnya tidak ada tambahan, sementara untuk yang all-wheel drive kode sasisnya adalah CD, sementara yang jendelanya banyak kodenya CC. Untuk tipenya sendiri di Indonesia hadir dalam 3 trim level. Paling bawah masih diisi dengan tipe GLX yang memakai mesin 4G15 SOHC 12 valve 1500cc dan masih pakai karburator. Tipe tengah ada GLXi yang memakai mesin 4G92 1600cc dan meskipun masih SOHC 16 valve tapi sudah injeksi. Tipe paling keren di sini adalah GTI yang masih memakai mesin DOHC 16 valve 1800cc tapi sekarang mesinnya jadi 4G93. Di bagian eksteriornya juga ada perbedaan di mana tipe GTI punya fog lamp sampai spoiler belakang kecil seperti tipe GSR. Untuk transmisinya akhirnya ada 2 pilihan, yaitu manual untuk semua tipe dan otomatis 4 percepatan untuk tipe GLX. Pada tahun 96, tipe GLX dihilangkan dan transmisi otomatis hanya hadir pada tipe GLXi dengan mesin 1600cc. Beda secara eksterior dibanding model pre-faceliftnya, ada pada bumper yang menjadi lebih monyong selain juga grill depan dan detail kecil lainnya. Kembali dikit, tipe GSR katamu? Ya, tentu saja. Pada sebuah Lancer, tipe paling tinggi adalah tipe GSR, yang konon merupakan singkatan dari Grand Sport Racing. Tipe GSR ini memakai mesin 4G93 1800cc dengan turbo dan sistem gerak all-wheel drive, sama seperti Lancer Evolution. Kodenya sendiri adalah CD5A. Dan karena sudah nyerempet, sekalian saja bahas tentang Lancer Evolution dimulai dari Evo 1 yang punya kode sasis CD9A. Seperti pada konten lain yang bilang kalau Lancer Evo lahir karena release stage yang semakin sempit serta kompetitor yang juga melakukan downsize. Mitsubishi kemudian memasang mesin galan ke Lancer yang lebih kecil dan menyebutnya sebagai Lancer Evolution. Kenapa begitu? Karena rally zaman dulu masuk ke dalam regulasi Grup A yang mewajibkan pabrikan untuk memproduksi sekian ribu unit yang sama dengan yang dipakainya untuk balapan. Mobil untuk regulasi ini disebutnya homologasi. Dan karena tiap tahun bisa jadi ada ubahan, makanya dibuat model yang berevolusi, menyesuaikan ubahan. Lancer Evolution generasi pertama ini hadir pada tahun 1992 dan dibangun di atas Lancer GSR CD5A. Makanya generasi pertamanya punya kode CD9A. Ciri khasnya adalah bentuk bumper yang berbeda, side skirt, dan spoiler belakang kecil. Evolution 2 muncul pada tahun 94, di mana sepintas bentuknya masih sama seperti Evo 1, hanya saja jarak sumbu rodanya diperpanjang 10 mm. Makanya kode sasisnya jadi CE9A, serta adanya tambahan lips serta spoiler belakang yang lebih tinggi. Tahun 95, keluar Evolution 3 dengan bodi yang lebih agresif, dengan beberapa tuning yang membuat Mitsubishi bersama Tommy Makinen berhasil menjadi juara di gelaran WRC. Meskipun namanya Le Duncan, tapi di Indonesia orang masih saja menyebut mobil ini sebagai Evo 3. Tidak heran sih karena prestasi Evo 3 yang juga hebat. Selain Mitsubishi, mobil dengan bentuk mirip juga hadir di Indonesia pada tahun 2000-an, utamanya sebagai taksi, di mana mobil ini bernama Proton Wira. Wira artinya berani, dan Wira ini tidak dijadikan pengganti dari Saga, melainkan sebagai kelas baru di atas Saga. Sebenarnya mobil ini juga bukan sekedar taksi, karena Wira yang diimpor buat taksi nggak laku, jadi dulu sempat diobral murah oleh Proton Edar Indonesia dalam kondisi new old stock. Tahun 97 muncul generasi baru dari Mitsubishi Lancer yang di Indonesia disebut cukup sebagai New Lancer namun beken dengan nama Evo 4 karena
Ya, benar. Bentuknya mirip Lancer Evolution 4. Masih dengan bentuk hanya sedan 4 pintu dengan kode CK4, di Indonesia tersedia dalam dua tipe, yaitu GLXi dan SEI. Keduanya sama-sama memakai mesin 4G92 1600cc SOHC yang diputar 180 derajat untuk menghilangkan torque steer. Beda antar tipe hanya kelengkapan saja, di mana GLXi sebagai tipe bawah dan SEI sebagai tipe tinggi. Ngomong-ngomong Evo 4, kini Lancer Evolution dibangun di atas Lancer baru dengan kode bodi CN9A dan diperkenalkan pada tahun 1996. Lancer Evolution ini menjadi Evo terakhir yang kurus sebelum kemudian diperkenalkan Evolution 5 pada Januari 1998 dengan bodi yang lebih lebar, termasuk Magic di dalam komponen mesin dan penggeraknya yang membuat Mitsubishi mendominasi WRC. Lancer Evolution 5 ini kemudian menjadi sedikit berbeda dibandingkan Lancer standar yang banyak beredar di jalan raya dengan bentuk sedikit kotak. Dilanjut Evolution 6 yang keluar tahun 1999 dengan bentuk yang sedikit berbeda dengan Evo 5. Karena kesuksesan Mitsubishi di WRC tidak lepas dari peranan Tommy Mäkinen, Mitsubishi juga menghadirkan Mitsubishi Lancer Evolution Tommy Mäkinen Edition atau TME pada tahun 2000, di mana pada dasarnya ini adalah Evo 6 dengan beberapa modifikasi yang membuatnya dijuluki Evo 6,5. Pada tahun 2001, Mitsubishi membuat Lancer menjadi sedikit lebih mirip Evolution 5 maupun 6 dengan membuat muka depannya sedikit kotak, meski malah membuatnya terlihat lebih jauh tidak mirip dengan Lancer Evo. Di Indonesia masih tetap hanya tersedia dalam tipe GLXi dan SEI. Tipe pengganti dari GTI tidak kunjung datang sampai akhirnya pada tahun 2003 muncul Lancer generasi baru. Milenia baru berarti Lancer baru. Kini pada akhirnya Mitsubishi Lancer baru yang dikenal sebagai Lancer Sedia tidak lagi berbasis Mitsubishi Mirage. Di beberapa tempat, tadinya Mitsubishi Lancer absen dan digantikan oleh Mitsubishi Karisma yang masih satu sasis dengan Proton wajah dan Volvo S40. Karenanya ketika Lancer Evolution berjaya di ajang rally, mobil ini pada papan klasmen ditulis sebagai Mitsubishi Karisma GT, utamanya di Eropa. Di Indonesia tentu saja hanya sedan 4 pintu yang dijual resmi, di mana kode bodinya CS3 untuk tipe GLXi 1600cc dan CS5 untuk tipe SEI dengan mesin 1800cc. Mesin 1600cc-nya sekarang memakai 4G18, sementara mesin 1800cc-nya masih tetap SOHC, bukannya DOHC seperti CB5 dulu. Model Lancer Sedia ini hampir mirip Evolution 7, hanya saja masih membulat dan lebih kurusan karena Lancer Evolution kini menjadi lebih besar, bahkan lebih besar dibandingkan Galant VR4 yang digantikan Lancer Evolution pada tahun 1992. Di WRC sendiri, Mitsubishi juga sudah tidak pakai Lancer Evolution karena regulasinya yang juga berubah, tidak lagi memakai aturan grup A. Salah satu varian unik pada Evo 7 ini adalah Evolution GTA, di mana pada dasarnya ini adalah Lancer Evo tanpa spoiler besar di belakang dan transmisi otomatis. Lalu pada 2003 muncul Evo 8 yang lebih lebar dibandingkan Evo 7. Pada tahun 2005 muncul Lancer Evolution 9 dengan mesin MyFact yang merupakan teknologi katup variabel Mitsubishi. Selain versi sedan, Evo 9 juga tersedia dalam bentuk station wagon yang hanya diproduksi sekitar 2.500 unit saja. Kembali lagi ke Lancer yang banyak ditemukan di jalan. Pada tahun 2005, Lancer diberi facelift besar yang membuatnya tidak lagi terlihat seperti Evo. Lagi pula pada generasi CS ini, kalau mau konversi jadi Evo juga jauh lebih susah dan mahal karena part body yang secara sepintas mirip hanyalah pintu depan, atap, dan kaca-kaca saja, sementara sisanya beda total. Lancer ini dijual dalam dua tipe, yaitu GLXi dan SEI, namun kini semuanya menggunakan mesin 4G93 1800cc yang sama dengan pembeda GLXi transmisi manual dan SEI transmisi otomatis. Meskipun Lancer generasi baru sudah muncul pada tahun 2008, namun Lancer ini masih tetap dijual bersamaan sampai sekitar 2012 sebagai opsi yang lebih murah. Bahkan pada tahun 2009 sempat mendapat facelift seperti berupa grill depan yang tidak terlalu membulat. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, pada tahun 2008 muncul generasi baru dari Lancer yang di Indonesia kini disebut dengan nama Lancer EX. Lancer EX ini selain menjadi pengganti Lancer Sedia, namun juga sebagai pengganti Galant karena ukurannya yang kini lebih besar daripada Galant. Apalagi di beberapa negara seperti Jepang, mobil ini lebih dikenal sebagai Galant Fortis. Bentuknya sangat sporty, dirancang di Eropa dengan model grill yang disebut Jet Fighter Nose. Untuk mesinnya sendiri, sekarang dibekali dengan mesin 2000cc 4B11 dan transmisi yang hanya otomatis. Dan untuk pertama kalinya, Mitsubishi Indonesia menjual Lancer Evolution secara resmi dengan hadirnya Lancer Evo 10.
Bentuk Evo 10 ini mirip dengan Lancer EX, dengan beda dari luar yang nampak ada pada bodi sampai kalau Lancer EX tutup bensinnya bulat sementara Evolution 10 kotak. Mesinnya sendiri meninggalkan mesin 4G 63T yang sudah dipakai sejak tahun 80-an dan menjadi 4B 11T dengan MyFact. Harga jualnya yang sangat jomplang di mana Lancer EX dijual dengan harga 350 jutaan, sementara Lancer Evo 10 850 juta, membuat Evolution 10 ini hanya dijual sampai sekitar 2010 saja. Dengan sedan yang diberi pajak besar dan mobil jenis lain bisa mengikuti apa yang ditawarkan sedan, membuat mobil sedan kurang populer di Indonesia. Lancer EX sendiri akhirnya berhenti penjualannya pada tahun 2015, bersamaan ketika Mitsubishi berhenti memproduksi Lancer Evolution. Sampai sekarang, Lancer belum punya suksesor, meski digadang-gadang akan berbagi platform dengan Renault dan Nissan karena aliansi mereka. Ngomong-ngomong, nama Lancer sendiri belum sepenuhnya mati. Di Jepang sampai sekitar 2020, masih ada Mitsubishi Lancer bernama Mitsubishi Lancer Cargo, yang merupakan Nissan AD Van, yang masih satu platform dengan Nissan Grand Livina di Indonesia. Selain itu, di Taiwan Mitsubishi masih menjual Lancer dengan muka khas Mitsubishi sekarang, dengan nama Mitsubishi Grand Lancer. Sudah 2332 kata terucap. Jangan lupa berikan like, komentar yang bagus untuk algoritma yang bagus juga, serta subscribe kalau mau. Terima kasih sudah menonton.